Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kehidupan teknisi newbie yang pastinya selalu berkreasi serba-serbi, apapun itu. Oke bosku, bisa dilihat ya. Di tangan saya ada servisan notebook Axio seri Pico modelnya M110/PJM ya, dan arus perlistrikannya itu DC input 19 volt ya, atau maksimal 30 watt ya ini. Yang arusnya 1,5 ampere ya maksimal ya. Oke, dan di sini susah untuk dihidupin. Kita coba untuk copot baterainya dulu ya. Ini kasusnya harddisknya sudah rusak ya. Saya putuskan untuk ganti harddisk ya, diganti sama HDD kembali ya, bukan SSD. Oke, kita coba sambil di charger ya. Oke, masih tetap susah ya. Kenapa seperti itu? Dan ternyata konektor on off-nya ya sudah jelek. Dan untuk masuk ke BIOS kita tekan F2 ya. Nah, di sini harddisknya tidak terbaca ya. Akan tetapi ini harddisknya sudah ada kan ya, tapi di BIOS tidak terbaca. Oke, itu pertanda harddisknya rusak ya bosku. Oke ya, bisa dilihat sama teman-teman, ini susah banget on off nya ya, harus ditekan. Wah. Oke, dan setelah di analisa ini harddisknya di mana ya. Biasanya harddisk itu ada di belakang ya, di back casing. Tetapi untuk notebook Axio Pico ini harddisknya berada di bawah keyboard ya bosku. Nah, itu dia, itu harddisk yang rusaknya. Di BIOS pun tidak terbaca ya. Oke, kita putuskan saja ganti harddisk ya. Oke, yang sebelah kiri itu harddisk yang baru. Oke, kita pasang dan tutup kembali. Keyboardnya kita pasang juga. Jangan lupa untuk memasang baut ya, biar presisi, biar kuat. Oke, kita masuk ke BIOS kembali ya, dengan cara menekan F2 ya untuk notebook Pico ini. Oke, di sana sudah terbaca SATA part 1, di sana Toshiba ya. Oke, dan di boot juga sudah terbaca SATA HDD Toshiba. Oke, di tangan saya ada flash disk. Nah, di flash disk itu udah ada mentahan Windows ya. Di sini saya akan install Windows 7 Ultimate. Oke. Dan untuk boot priority yang pertama itu USB HDD ya, karena saya menginstalnya bukan pakai CD ya, akan tetapi saya pakai USB flash disk ya, yang di dalamnya sudah ada mentahan Windows. Oke. F2 kembali, kita cek ya, kita pastikan cek. Dan tanggalnya bulan kemarin ya, bulan 6 tanggal 22 2020. Oke. Dilihat dari bootnya, yang pertama itu USB HDD ya, yang flash disk ya. Oke, kenapa yang pertama? Dikarenakan ini harddisknya kosong, jadi kita akan prioritas yang pertama itu booting di flash disk ya, untuk mentahan Windows-nya. Oke bosku, di sini sebagian dipercepat. Mohon maaf apabila ada pertanyaan, komen aja di bawah ya. Oke, dan di sini
si notebooknya langsung otomatis menginstal ya, menginstal otomatis Windows-nya. Kenapa? Dikarenakan yang boot priority-nya yang pertama itu yaitu flash disk ya. Nah itu dia ya kegunaannya. Jadi memindahkan prioritas bootnya. Oke, sudah masuk ke tampilan Windows 7. Maaf bosku ngomongnya. Kita install ulang aja apa itu? Setup installing. Ya, kita install ulang ya. Di sini kita next aja. Oke, di sini cukup lama ya untuk prosesnya. Nah, di sini kita I agree aja di sini ya. Sebentar, kita zoom dulu biar enak ya ngelihatnya ya. Di sini kita checklist I agree apa itu? Sebentar bosku. I agree the license term. Ya. Jadi persyaratan-persyaratannya kita setuju aja dan next. Di sini kita pilih custom ya. Karena di sini kita akan menyeting harddisknya. Dan di sini harddisknya luar biasa banget ya. Ini berapa ya? 298 ya. 300 GB ya. Di sini kita format ya bosku. Format dulu dikarenakan tipenya ada primary gitu ya. Harusnya ini tipenya kosong ya. Ini ada tipe primer ya, di sana terdetek ya. Dan di sini kita tidak bisa klik new. Sebentar bosku, ada alarm. Oke, dilanjut kembali bosku. Oke, di sana sudah ada tipenya sudah hilang ya. Jadi kita bisa klik new. Caranya dengan mendelete ya. Format lalu delete, refresh lalu new. Jadi kita akan bagi partisinya menjadi dua ya, C dan D. Oke. Kita kasih aja 136 ya untuk C. Oke, loading. Jadi kita akan install ulangnya di disk 0 ya, disk 0 partition 2 yang itu ya bosku. Nah untuk disk 0 partition 1 itu sistem reserved ya, itu biasanya selalu ada ya. Oke, disk partition berapa itu? Disk partition 3 itu untuk D ya. Dan kita akan install ulangnya di disk partition 2 ya, yang 136an ya, 136 GB ya bosku. Oke, sudah mulai di sini ya, udah naik. Dan di sini sangat lama banget, jadi teman-teman bisa diemin dulu, bisa sambil ngopi ya. Jangan sampai baterainya habis. Dibantu dengan cas ya, jadi chargingnya dicolokin aja ya bosku.
Oke bosku, dilanjut kembali. Tekan F2 untuk masuk ke BIOS. Ya, dan masuk ke boot. Nah, di sini kita setting lagi ya. Di nomor 1 itu SATA HDD ya, dan nomor 2 USB HDD. Kenapa? Agar si notebook ini tidak meminta install ulang kembali. Oke. Jadi yang nomor 2 itu USB HDD yang dalamnya mentahan Windows ya. Dan yang betul ya. Yang kedua itu USB HDD yang flash disk, dan yang pertama itu SATA ya. SATA HDD ya yang Toshiba. Dikarenakan install ulangnya sudah 80%-an ya. Tinggal sedikit lagi. Oke. Setelah itu save change and reboot ya. Dan otomatis di sini masih installing ya. Cuma ini sebentar aja kok ya, untuk mengkomplit untuk finishing ya. Oke bosku. Oke bosku, jangan lupa untuk subscribe, like, share ke sosial media, dan komen ya, komen positif ya untuk kedepannya giveaway bosku. Oke. Nah di sini finishing ya, jadi sebentar lagi ya. Makanya kita pindah di boot ya, di BIOS. Yang pertama itu ya, boot priority-nya yang hard disk ya, yang SATA HDD. Dikarenakan ini nanti booting pertama itu kita pakai SATA HDD ya, yang hard disk. Oke, dipercepat bosku. Perkuik videonya. Ini kalau yang nginstal kayak gini lumayan lama ya bos. Oke bosku, sudah masuk ke Windows 7 Ultimate. Nah di sini di nek aja ya. Kita tinggal tambahin nama, setting ya, atau mau di skip boleh ya. Jadi gampang banget, teman-teman bisa melakukannya di rumah ya, untuk install ulang Windows ya, untuk PC, untuk laptop, dan untuk notebook ya. Oke bosku, di nek aja di sini ya, untuk waktu Bangkok, Hanoi, Jakarta biasanya ya, untuk Indonesia. Oke. Mengingatkan kembali, jangan lupa subscribe ya bosku, like juga, share juga ke sosial media ya. Dan komen positif untuk kedepannya giveaway bosku. Oke, di sini udah beres ya. Tinggal dua lagi yang pekerjaannya, yaitu yang pertama menginstal driver notebook Pico ini ya, driver Mobo-nya. Dan yang kedua itu register Windows-nya ya. Jadi di sini Genoa-nya belum register. Ini biasanya dikasih waktu 30 hari ya untuk meregister online. Akan tetapi di sini saya nggak register beli. Saya akan menghack register OEM-nya ya.
Oke. Nah, di sana terdetek C dan D. Oke. Kita masuk ke My Computer dan Properties. Bisa dilihat ya teman-teman, RAM-nya 2 GB, 64 bit ya yang Win 7-nya. Oke. Jadi di sini produk key-nya untuk Windows aktivatornya itu belum ya. Masih free. Oke, di sini apa lagi nih? Local disk. Nah, di sini kita format aja ya yang local disk D. Dikarenakan ini kan harddisknya baru, jadi kita format dulu untuk agar harddisknya partitionnya terbaca di notebook ini. Oke, sudah terbaca ya bosku. Iya. Berarti tinggal dua ya, installing driver Mobo, dan yang kedua register Windows. Oke bosku, dilanjut kembali. Yang barusan orangnya ya yang punya notebook ini. Kita akan register ya. Kita akan hack registernya pakai KJ Activator. Oke, dan sebenarnya ini nggak boleh ya. Ya lebih baiknya beli yang berbayar ya bosku. Kenapa? Biar mensupport ya, mensupport tim Microsoft untuk lebih baik lagi ya. Jangan yang gretongan terus ya. Oke bosku, ini dipercepat ya. Seharusnya ini dipotong. Dan apabila videonya monetisasi untuk dolarnya kuning, nanti ini video yang KJ aktivatornya saya akan potong ya, biar dolarnya berwarna hijau ya. Oke, gampang banget, tinggal klik aja yang KJ aktivator dan boom ya, aktivasi register OEM Genuine Windows done nanti ya. Gampang banget bosku. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe. Kalau susah klik aja di bawah ya yang warna merah. Oke, di sini restarting. Dan kita tes ya apakah OEM-nya, apakah register Windows-nya beres. Oke, kita masuk ke My Computer dan apa ini? Bug ya. Lalu properties di sini ya. Dan teman-teman bisa lihat di bawah, paling bawah di sana ya. Windows activation-nya sudah, Windows is activated. Genuine Microsoft. Mantul bosku. Gretongan bosku. Oke bosku, see you next video. Salam teknisi newbie. Jangan lupa subscribe.